Record. Selamat pagi. Selamat Pagi, pagi. pagi Pak Hale, Mas Gali. Selamat pagi. Sehat semua Oke, ya. sehat. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mas Gali silakan. Baik, terima kasih Mas Ale. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan sharing informasi bermanfaat terkait strategi financial management. Materinya adalah leverage and capital structure. Hari ini kita akan coba bahas tentang leverage. Apa sih itu leverage? Apa sih capital structure? Apa sih fungsinya leverage dan apa sih fungsinya capital structure? Itu nanti semuanya akan kita bahas di contoh soal dari real case tadi, produk sepatu buatan Indonesia yang akan kita bahas di akhir pertemuan nanti. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk dulu ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Mas Rama. Silakan Mas Rama. Baik. Oke, tunggu sebentar ya. Oke. Kita masuk ke presentation-nya dulu sebentar. Oke, sudah terlihat semua ya. Ya, sudah terlihat. Oke, silakan Mas Rama. Oke, kita masuk ke materinya. Jika kita yang membicarakan mengenai leverage dan capital structure, kita melihat dulu latar belakang dari itu ada yang namanya business risk. Nah, business risk itu artinya risiko bisnis yang merujuk pada perusahaan itu kemungkinan tuh mengalami kerugian loh atau ketidakpastian dalam mencapai tujuan keuangan atau operasionalnya. Jadi di sini terdapat ketidakpastian dalam operasionalnya sehingga ada kemungkinan ya perusahaan itu mengalami kerugian gitu. Nah, jika melihat dalam konteks pendapatan perusahaan dan ketidakpastian tersebut bisa dari harga dan biaya, permasalahannya itu kuncinya mempengaruhi risiko bisnis. Nah, contohnya seperti fluktuasi pendapatan, artinya ketidakpastian dalam pendapatan di sini adalah permasalahan umum di sini yang dihadapi oleh banyak perusahaan, bahkan oleh seluruh perusahaan. Nah, faktornya ada faktor eksternal bisa seperti fluktuasi pasar, perubahan tren pada konsumen, dan keadaan ekonomi yang bergejolak ya, sehingga menciptakan fluktuasi dalam penjualan tersebut dan akhirnya akan mempengaruhi pendapatan perusahaan. Jika perusahaan nantinya sangat bergantung pada satu produk atau layanan aja, fluktuasi ini akan memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan, sehingga akan nanti bisa memunculkan kerugian. Lalu bisa juga dari volatilitas harga, karena perusahaan ini tergantung pada bahan baku atau komoditas tertentu untuk memproduksinya, maka bisa ada di sini volatilitas harganya gitu. Bisa saja ada kenaikan tiba-tiba dalam harga bahan baku atau komponen kunci dari produksi yang sehingga nanti meningkatkan biaya produksi dan akan mereduksi margin laba perusahaan. Nah, jika perusahaan tidak dapat menyesuaikan harga jualnya dengan cepat, ya ini bisa merugikan gitu. Lalu kita bisa melihat juga melalui biaya operasional. Ketidakpastian juga terjadi dalam biaya operasional, termasuk biaya tenaga kerja, biaya bahan baku yang tadi dibahas, biaya logistik, overhead cost yang nantinya berdampak langsung ya pada profitabilitas perusahaan. Kenaikan biaya operasional ini bisa tidak terduga gitu, sehingga bisa mengurangi margin laba, sementara penurunannya juga bisa tiba-tiba dalam pendapatan, sehingga bisa saja ada kemungkinan ketidakpastian sehingga membuat sulit perusahaan untuk mengendalikan biaya. Selain itu, ketidakpastian mata uang itu karena kondisi perekonomian global. Terutama ini berlaku untuk perusahaan yang beroperasi di pasar internasional, jadi bukan domestik saja yang sudah melakukan ekspor, sehingga mereka akan melakukan transaksi dalam mata uang asing. Di sini sering menggunakannya dolar. Nah, sehingga bisa ada risiko fluktuasi nilai tukar seperti yang saat-saat ini terjadi, inflasi Amerika lagi tinggi, terus The Fed menaikkan suku bunga, mempengaruhi juga nilai tukar akhirnya gitu. Nah, perubahan dalam nilai tukar uang ini berdampak gitu pada nilai aset dan kewajiban perusahaan yang akhirnya mengubah nilai pendapatan dan biaya yang diukur dalam mata uang lokal. Kalau Indonesia dalam antara rupiah ke dolar maupun sebaliknya. Lalu perubahan regulasi peraturan pemerintah, kebijakan fiskal, atau regulasi industri, seperti yang akhir-akhir ini DHE atau apa dana himpunan untuk ekspor yang wajib diemban di dalam negeri selama 3 bulan dan ada
perubahan mengenai struktur pajak yang akhir-akhir ini terjadi, itu perubahan regulasi yang akhirnya nanti perusahaan ini jika tidak bisa beradaptasi dengan perubahan itu, ya tentunya akan berdampak negatif terhadap kinerja bisnis. Nah, untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, perusahaan perlu mengadopsi strategi manajemen risiko yang baik nih gitu. Seperti memiliki diversifikasi produk dan pasar, memiliki rencana kontingensi, mengamati pasar dengan cermat, dan ada teori ya, yang ini nanti kita bahas, yaitu mengenai leverage dan capital structure. Oke, next Pak Hali. Nah, ini untuk leverage. Apa sih leverage? Leverage itu dalam keuangan perusahaan itu sebuah konsep yang berkaitan dengan penggunaan dana pinjaman atau hutang ya. Kita menyebutnya hutang dalam capital structure dari perusahaan itu untuk membiayai investasi atau membiayai biaya operasionalnya gitu. Nah, apa sih tujuan dari leverage keuangan ini dalam perusahaan? Nah, tujuannya yaitu untuk meningkatkan potensi keuntungan pemegang saham nantinya dengan menggunakan dana utang yang biasanya memiliki biaya yang lebih rendah daripada modal sendiri perusahaan itu, atau lebih rendah dari ekuitasnya. Nah, konsep leverage keuangan ini ada beberapa konsep yang perlu kita ketahui ya untuk mengawalinya, seperti ada struktur modal. Nah, struktur modal ini merujuk pada kombinasi dari modal itu sendiri atau ekuitas dan hutangnya yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas produksi. Nah, perusahaan di sini perlu menemukan keseimbangan yang tepat nih antara ekuitas dan hutang supaya bisa mencapai tujuan keuangan dan mengoptimalkan pengembaliannya nanti bagi pemegang saham gitu. Misalnya di akhir ya atau annually-nya. Lalu diperhatikan juga biaya hutang tersendiri karena jika kita berhutang akan ada biaya hutang gitu. Ada biaya yang harus dibayar oleh perusahaan atas penggunaan dana pinjaman atau hutang tersebut. Nah, di sini merupakan interest rate-nya. Ada interest rate yang harus dibayar atas hutang tersebut kepada pemberi pinjaman. Nah, biaya hutang ini biasanya sih lebih rendah daripada potensi pengembalian yang dapat diperoleh dari investasi tersebut yang sudah dibiayai oleh hutang gitu. Dan dari komponen-komponen tersebut sebenarnya apa sih keuntungan leverage? Leverage itu keuntungannya ketika perusahaan menggunakan dana hutang dengan bijaksana gitu. Nah, ketika kebijaksanaan perusahaan ini pas ya dalam menggunakan biaya hutang tersebut, leverage keuangan ini justru bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi pemegang saham daripada jika perusahaan itu hanya menggunakan modal sendiri saja untuk membiayai operasionalnya. Nah, hal ini terjadi karena biaya utang yang lebih rendah memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan antara tingkat pengembalian investasi dan biaya hutang tersebut. Lalu dari keuntungan leverage tentunya ada risiko juga nih dalam penggunaan leverage ini. Seperti risiko keuangan yaitu jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran bunga atas utangnya akan terjadi masalah keuangan, itu risiko keuangan. Lalu risiko bunga biasanya akan terjadi fluktuasi suku bunga yang nantinya mempengaruhi biaya bunga yang harus dibayarkan perusahaan ya. Lalu risiko investasi, jika investasi tersebut tidak cukup untuk menutup biaya hutang, maka leverage keuangannya dapat memburuk kerugian dari perusahaan tersebut bahkan gitu. Sehingga penting bagi perusahaan untuk memahami risiko dan manfaat dari leverage keuangan ini serta mengelola struktur modalnya dengan bijaksana gitu. Next. Nah, untuk memahami bagaimana untuk mengatasi risiko ini harus mengetahui juga nih mengenai break even point gitu. Nah, break even point ini artinya titik di mana total pendapatan perusahaan sama dengan total biaya gitu. Sehingga perusahaan nggak harus menghasilkan laba atau mengalami kerugian gitu. Jadi ya titik tengahnya gitu. Dalam kata lain, perusahaan ini break even, artinya pendapatan yang dihasilkan dengan biaya yang dikeluarkan gitu. Ya, ini di sini istilahnya cost volume profit analysis yang membantu perusahaan memahami kapan mereka akan mencapai keuntungan setelah melepas ya, break even point ini tergantung pada jumlah biaya tetap perusahaannya gitu. Fixed cost ini biaya yang tidak berubah terlepas dari volume produksi atau penjualan. Contoh fixed cost itu ya seperti sewa bangunan, ada gaji tetap karyawan, dan biaya administrasi tetap. Lalu ada variable cost. Variable cost ini biaya yang berubah sejalan dengan peningkatan volume produksi.
Contohnya ya, jika peningkatan produksi akan meningkatkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja juga akan meningkat, serta komisi penjualan juga, karena penjualan juga akan meningkat yang teorinya. Lalu kita harus memperhatikan juga selling price per unitnya. Harga jual satuan produk itu faktor kunci yang akan mempengaruhi break even point gitu. Semakin tinggi harga jual satuan, maka semakin sedikit unit yang perlu dijual agar mencapai titik impas. Atau titik impas itu ya tadi break even point. Nah, lanjutnya ada contribution margin, itu perbedaan antara harga jual satuan dan biaya variabelnya. Nah, di sini mewakili kontribusi setiap unit terhadap biaya tetap perusahaan. Semakin besar kontribusi marginnya, semakin cepat perusahaan mencapai BEP. Serta ada volume penjualan dan profitabilitas setelah break even point. Nah, gimana cara menghitung break even point? Menghitung break even point itu di sini sales dikurangin variable cost itu akan menghasilkan fixed cost. Nah, untuk BP quantity-nya ya fixed cost itu dibagi dari hasil pengurangan dari sales dikurangi variable cost. Nah, itu untuk BP unit dan BP dalam dolar yaitu fixed cost-nya dibagi 1 dikurangin perhitungan dari variable cost dibagi sales cost. Oke, next. Nah, leverage itu ada 2, yaitu operating dan financial. Ya, yang kita bahas pertama adalah operating leverage. Operating leverage ini konsep yang berhubungan dengan bagaimana sih biaya tetap dan biaya variabel dalam struktur biaya perusahaan itu mempengaruhi laba perusahaan atau laba operasional sebelum bunga dan pajak pada saat terjadi dalam volume penjualan atau produksi sedang berjalan. Di sini kita bisa melihat sensitivitas perubahan pendapatan nih terhadap perubahan biaya dan akan sebesar apa sih dampaknya terhadap profitabilitas perusahaan. Karena ketika perusahaan punya tingkat operating leverage yang tinggi, berarti sebagian besar biayanya adalah biaya tetap dan biaya variabelnya relatif rendah biasanya. Artinya perusahaan di sini sudah menginvestasikan dalam aset tetap, infrastrukturnya, dan operasionalnya yang perlu biaya tetap gitu. Tapi tetap bisa menghasilkan skala ekonomi dan efisiensi. Sehingga dari operating leverage ini bisa membantu perusahaan dalam mencapai laba yang lebih tinggi ketika penjualan itu meningkat. Karena peningkatan pendapatan yang relatif kecil dapat menghasilkan laba yang besar karena biaya tetapnya sudah tersebar gitu. Nah, namun di sisi lain jika penjualan menurun, perusahaan dengan tingkat operating leverage yang tinggi itu juga rentan terhadap penurunan laba operasional yang lebih besar. Karena biaya tetapnya harus tetap dibayar meskipun pendapatannya turun. Ya, ada beberapa resiko juga seperti rasio biaya tetap atau biaya variabel. Di sini harus paham juga perusahaan ya mengenai proporsi biaya tetap dan biaya variabel dalam struktur biaya gitu. Sehingga nanti perusahaan bisa menghitung tingkat operating leverage-nya. Gitu. Selain itu, kontribusi margin juga di sini harus dilihat. Artinya perbedaan antara harga jual satuan dan biaya variabel satuannya. Ya, teorinya gampang, semakin tinggi kontribusi margin, ya semakin besar potensi leverage operasionalnya gitu. Serta break even point-nya, yaitu level penjualannya di mana sih pendapatan itu sama dengan biaya operasional gitu. Biaya operasional di sini biaya tetap yang udah ditambah biaya variabel. Nah, jika di atas titik dari BEP ya perusahaan mulai mencapai laba operasional gitu. Yang diharapkan terus meningkat. Analisis sensitivitasnya, ya operating leverage membantu perusahaan memahami risiko dan peluang yang terkait dengan fluktuasi penjualan. Dan bagaimana sih perubahan biaya itu mempengaruhi profitabilitasnya gitu. Dalam praktiknya sih perusahaan ya tetap harus mencapai keseimbangan antara tingkat operating leverage untuk mencapai keuntungan yang lebih tinggi ya, dengan risiko yang tentunya harus selalu dikelola dengan baik gitu. Ya tentunya tergantung pada industrinya, strategi bisnis dan kondisi pasar. Next. Lalu di sini ada financial leverage ya. Kalau tadi operasional, sekarang mengenai finansialnya gitu. Nah, kalau financial itu konsepnya berkaitan dengan penggunaan dana pinjaman atau penggunaan hutang itu dalam struktur modal perusahaan. Financial leverage itu mengacu pada penggunaan hutang untuk membiayai investasi dan operasi perusahaan. Tujuannya apa? Yaitu meningkatkan potensi pengembalian bagi pemegang saham. Gitu. Karena financial leverage ini akan mempengaruhi struktur modal perusahaan. Itu bisa dibandingkan ya antara ekuitas atau modal sendiri itu dan hutang dalam pembiayaan perusahaan. Gitu. Nah, untuk melihatnya
Kita harus melihat juga rasio hutang terhadap ekuitas, debt to equity ratio-nya, untuk mengukur seberapa besar utang perusahaan dibandingkan dengan ekuitasnya. Lalu melihat juga biaya hutangnya gitu. Berapa sih biaya yang harus dibayar oleh perusahaan atas penggunaan dana pinjaman itu. Itu mengenai interest-nya gitu. Ya, terus juga net income after tax, keuntungan tersisa ya untuk pemegang saham setelah perusahaan itu membayar biaya utang dan pajak juga, karena kan perusahaan harus bayar pajak juga. Nah, leverage finansial yang positif itu terjadi ketika perusahaan menghasilkan laba yang lebih tinggi daripada biaya bunga atas hutang. Sedangkan financial leverage yang rendah ya terjadi ketika perusahaan menghasilkan laba yang lebih rendah daripada biaya bunga. Nah, dalam artian penggunaan hutang di sini financial leverage itu mengenai penggunaan hutang dan saham preference gitu. Wah, bagus banget tuh. Kalau Iya. dilihat dari resiko nih, karena kita dialog interaktif gitu ya. Iya. Kita bertiga mungkin memaparkan beberapa teori. Mungkin di sini Mas Rama sambil kita berdiskusi nanti mungkin Boleh, para Pak. pendengar bisa lihat. Mana sih yang lebih beresiko dari financial leverage tadi? Karena berbicara banyak banget tentang pembiayaan gitu ya. Kita sebuah perusahaan mengambil sebuah pembiayaan dan atau memberikan saham preference gitu ya. Tadi berbicara resiko di atas itu kan dari awal kita bahas resiko. Dua faktor ini kira-kira Mas Rama mana nih yang lebih beresiko gitu ya? Boleh sharing Mas Rama? Nah, di antara dua barang ini ya, berarti hutang dan saham preference, ini kan komponen dasar financial leverage. Yang paling berisiko ya menurut saya hutang gitu. Karena jika kita berhutang akan ada tanggungan interest rate gitu kepada pihak ketiga. Dan itu biasanya perusahaan itu kalau nggak dapat memanage dengan baik, ya itu akan kewalahan membayar interest rate. Dan akhirnya ya itu berpengaruh pada nanti pembagian kepada pemegang saham gitu. Nah, di sini makanya karena kita menggunakan unsur hutang, maka perusahaan itu harus berhati-hati juga gitu, karena ini sangat berisiko gitu. Ya, walaupun saham preference juga berisiko, tapi menurut saya hutang sih yang paling berisiko karena adanya interest rate itu gitu. Yang nanti Ya, akan dipertanyakan apakah bisa dibayar nih akhir tahun, akhir itu periode ya. hutang. Jadi kalau perusahaannya ngambil utang banyak tapi nggak bisa balikin, problem tuh Iya, ya Mas Rama. iya, Mas Gali setuju kira-kira? Setuju, Mas, betul. Jadi memang Iya. kalau misalkan suatu perusahaan itu mengambil terlalu banyak hutang tanpa mempertimbangkan peningkatan penjualan atau tidak diiringi dengan kenaikan laba, maka itu akan mempersulit kondisi keuangan dari perusahaan tersebut. Pada akhirnya perusahaan bisa mengalami kebangkrutan dan juga meningkatnya tingkat eh, kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Gitu, Oke, Mas. mantap iya, nih. Berarti kita bertiga melihat dalam satu perspektif gitu. Tadi aku juga berpikir iya, hutang, gitu. Mungkin boleh dapat pendapat dari teman-teman juga gitu ya. Oke, iya. silakan Mas Rama. Ya, oke. Selanjutnya, oke, nextnya oleh Pak Hale. Ya. Jadi sekarang aku nih yang jadi pembicaranya ya. Oke, Mas Iya, Rama, thank you. Jadi kami bertiga juga melihat si leverage ini kira-kira baik nggak sih buat sebuah perusahaan dan kenapa perusahaan ini harus menggunakan strategi dasar ini sebagai sesuatu yang bisa membuat mereka lebih sustainable gitu ya untuk ke depan. Jadi ada satu dasar pemikiran yang kita juga ambil dari beberapa teori leverage gitu ya. Artinya why the company needed this leverage atau must to use this leverage model gitu ya. Artinya perusahaan tuh tadi kalau dipaparkan sama Mas Rama gitu ya, ada dua pendekatan leverage yaitu operating dan juga financial gitu ya. Tujuannya dua-dua ini bukan substitusi gitu ya, tapi sesuatu yang memang harus menjadi sebuah perhitungan bagi sebuah perusahaan gitu, karena variabelnya berbeda. Tadi berbicara operational didukung dengan variabel cost dan juga fixed cost gitu ya, berbicara biaya lah kalau dibilang operational. Tetapi dari sisi financial leverage, tadi ada dua faktor tuh yang Mas Rama sudah jelaskan, ada yang bersifat pembiayaan hutang dan juga terkait dengan saham preference gitu ya. Dan kalau memang kita bertiga lihat bahwa pembiayaan hutanglah yang menjadi faktor besar untuk kondisi ini. Nah, dari hal ini
perusahaan harus nih gunain pendekatan leverage ini supaya lebih sensitif gitu ya. Karena memang kalau memang perhitungannya itu meleset dan atau yang tadi kita sebut hutangnya jadi banyak gitu ya, maka akan menjadi problem buat perusahaan di kedepan harinya. Walaupun itu baik buat penambahan sebuah modal untuk menambah suatu kinerja perusahaan ya, kita bisa sebut seperti itu. Jadi banyak banget yang harus diperhitungkan dan banyak banget yang harus dilihat untuk lebih sensitif. Maka dari itu leverage theoretical inilah hadir untuk membantu perusahaan menjadi lebih sensitif terhadap penggunaan ataupun penambahan modalnya gitu ya. Dan kita lihat dari beberapa hal gitu. Jadi kalau memang bisa dilihat dari asetnya juga gitu ya, sumber dana yang tadi kita bisa sebutkan ada dua sumber dana yang dari finansialnya gitu ya, sehingga ini yang diharapkan adalah perusahaan bisa sustainable di kedepannya. Oke, so next financial effects leverage gitu ya. Jadi kalau kita sebut di financial effect leverage ini memang fokusnya adalah lebih kepada apa sih yang kita coba lihat. Tadi Mas Rama juga sudah clear kan bahwa salah satu komponen terbesar di sini adalah tentang pinjaman gitu ya. Pinjaman ini pasti akan nambah sebuah modal teori dasar gitu. Nah, di dalam proses ini kita nanti ada satu studi case gitu ya. Studi case ini akan menuangkan bagaimana pendekatan financial leverage juga kemudian operating leverage kita pakai gitu ya. Nah, pada saat pinjaman ini digunakan atau diambil oleh sebuah perusahaan atau mereka melakukan pinjaman kepada pendana-pendana yang sekarang mungkin sudah banyak juga ada skemanya peer-to-peer gitu ya. Ada yang memang dengan kondisi yang dari terdahulu dan melalui banking environment gitu ya. Nah, jadi perusahaan harus tepat, harus jelas. Maka dari itu, pada saat mereka melakukan pinjaman, efeknya akan gede kalau mereka tidak memberikan satu kontribusi dalam sisi financial report gitu. Nah, pinjaman inilah yang menjadi dasar di mana mereka mempunyai beban bunga untuk mereka bayarkan. Kalau over capacity of the kreditnya dari mereka, maka itu akan jadi problem gitu. Kalau mereka juga nggak ngerti strategi perusahaan ke depan. Nah, dua hal ini dalam sisi strategi dan financial impact-nya harus bersamaan dan berbarengan sehingga bisa dibilang nanti ke depan aku untung, tapi benar-benar bisa membangun usaha, bukan hanya untung pada saat periode tertentu tersebut, gitu ya. Kalau tadi dijelasin fokusnya ada dua leverage, yaitu tentang operating gitu ya. Yang kedua tentang financial. Sebenarnya kita sebut ada bagiannya yaitu kombinasi gitu ya. Jadi nanti dalam study case nanti gitu ya, nanti Mas Gali yang akan mengisi study case tersebut, kita akan melihat dalam level degree-nya gitu ya. Kita sebut degree karena memang ini ada tingkatannya. Nah, tingkatan itulah yang nanti akan dihitung melalui contoh dari sisi bagaimana kita mengambil angka yang kita coba predicting gitu ya. Nah, degree ini dibagi menjadi 3 juga. Kalau tadi ada operating leverage, maka disebutnya degree operating leverage gitu ya. Yang kedua adalah degree of financial leverage. Yang berikutnya kita sebut DCL atau gabungan gitu. Nah, gabungan ini sebenarnya happening atau enggak sih, sebenarnya bukan masalah happening atau enggak, tetapi tetap harus diperhitungkan. Karena kenapa? Dalam porsi ini, ketika kita tidak melakukan perhitungan dengan sisi kombinasi, maka dua faktor ini akan berdiri sendiri yang kita belum lihat kalau digabungkan seperti apa sih dalam sisi degree-nya. Nah, maka dari itu dalam sisi kajian teorinya kita juga lihat bahwa ada 3 pendekatan levering untuk kita menghitung leverage dalam sisi degree. Ya. Dan kemudian kalau kita mau bilang structuring dalam sebuah modal di sebuah perusahaan gitu ya, pasti ada juga dengan cost of the equity of capital gitu ya. Kenapa perlu ada modal yang terstruktur? Kenapa harus berstruktur gitu ya? Kalau kita di beberapa neraca di perbankan ada modal tier 1 gitu ya, itu structuring tuh. Kita bisa sebut structure modalnya gitu, modal inti gitu ya. Nah, that's a structure gitu. Nah, modal ini akan kita lihat apakah kalau kita memporsikan sebuah modal dalam sisi structure, maka perusahaan balik lagi pasti sensitivitasnya akan lebih terjaga. Nah, kalau kita mau lihat dalam skema pendanaan yang dirancang, maka aktivitas bisnis perusahaan tuh harus dilihat dalam sustainable atau jangka panjangnya. Fokusnya ketika membuat sebuah structure, apa yang tadi kita sebut dalam teori leverage gitu ya, akan bisa tergambarkan.
Kalau misalkan tadi berbicara tentang bagaimana perusahaan melakukan pinjaman dana ataupun juga untuk menambah saham preference, hal itu sudah masuk dalam structure di dalam financial report. Nah, itu perlu untuk menjadi lebih sensitif dalam sisi financial risk di sebuah perusahaan agar sustainable-nya benar-benar sustainable gitu. Karena beberapa perusahaan yang sudah puluhan tahun mereka pun mengkategorikan modal dan juga atau capital-nya dalam sebuah structure. Seperti itu ya. Dan berikutnya lagi ketika berbicara structure modal gitu, kadang nih perusahaan yang greedy gitu ya, modal tuh wah modalku banyak gitu ya. Wah banyak investor masuk. Tapi mereka cukup greedy gitu dan akhirnya mereka tidak bisa menentukan strategi perusahaan buat ke depannya. Nah, apa sih yang perlu juga masuk dalam hal ini? Maka perusahaan juga harus melihat bagaimana biaya bankruptcy gitu ya. Artinya melakukan sesuatu yang sifatnya forecasting model untuk kita tahu atau sebuah perusahaan ini tahu bagaimana mendefinisikan biaya kebangkrutan. Kok kebangkrutan bisa didefinisikan biayanya ya Pak ya? Memang karena itu sesuatu yang unpredictable sebenarnya harusnya. Karena sesuatu yang sifatnya greedy, sesuatu yang sifatnya perusahaan itu tidak dapat memberikan strategi level yang tepat. Nah, biaya ini harus diperhitungkan jauh-jauh hari. Karena kalau tidak, mereka tidak akan melihat sensitivitas ataupun juga kategori mitigation of risk dari sisi financial impact-nya. Kalau memang ada kemungkinan tinggi, artinya seperti halnya kalau dalam posisi ini adalah mengambil analogi ketika sudah menambah modal dari sebuah pinjaman atau hutang, kemudian mereka memprediksi kayaknya penjualannya akan cukup stagnan, akan cukup punya obstacle dari sisi pesaing-pesaing gitu ya. Nah, hal inilah perlu diperhitungkan juga untuk memberikan mungkin suatu bentuk cadangan dan atau bentuk derivatif model yang memang perusahaan ini bisa dapat sehingga bisa paling tidak merubah strategi pada saat mereka tahu ada stagnan level ataupun obstacle level di sisi sustainable-nya. Kemudian tadi kita udah ngebahas sebuah structure, maka structure yang kita coba clearkan lagi gitu ya. Balik lagi modal dan perhitungannya kita bisa ambil dari operational dan juga financial. Structure modal yang optimal itu pasti harus bagus banget gitu. Idealnya sih mungkin ya nambah aja modal sendiri dari yang memang si pemiliknya gitu ya. Tapi itu nggak akan mudah karena memang sometimes itu sangat limited gitu ya. Pemilik mungkin bisa masuk di partnya awal. Tapi pada saat perusahaan ini udah semakin besar, kenapa banking hadir dan ataupun sekarang mulai ada peer-to-peer hadir ya, harapannya adalah mereka bisa membantu perekonomian sebenarnya di part itu secara country level. Tetapi secara part dalam sisi perusahaan, yang diharapkan adalah membuka pintu untuk perusahaan dapat mengembangkan bisnis. Jadi pinjaman itu bermakna konotasi positif, artinya harus tepat gitu ya. Sehingga kalau kita berbicara balik lagi yang sudah saya tekankan, bahwa optimal capital structure itu penting, karena mereka harus bisa memprediksikan misalkan seberapa banyak pinjaman mereka, seberapa banyak interest rate mereka yang harus mereka bayarkan gitu ya. Saham preference yang ada bagaimana pembagian dividends-nya. Nah, hal yang kayak gitu mereka harus punya structure yang jelas gitu. Ujungnya balik lagi ke financial report yang tepat dan juga penggunaan hal-hal yang sifatnya general ledger yang pas dalam part ini. Nah, the picking order theory gitu ya. Ini sesuatu yang bisa kita bilang bahwa perusahaan lebih suka pendanaan internal sebenarnya tadi yang kita bisa bilang gitu ya dibanding eksternal. Karena teori ini nih perusahaan pengennya sih profitnya gede gitu ya. Tapi banyak kan sekarang memang harus pakai ke utang gitu. Destiny-nya mereka ya mau nggak mau membuka pintu diri untuk mengambil dana dari bank sebagai pinjaman gitu ya. Tapi harapannya adalah sedikit hutangnya karena interest rate-nya yang mereka harus lakukan adalah sedikit. Nah, hal inilah yang tadi ya kita bisa bilang mungkin akan tergambar dalam sisi DOL gitu ya, dalam part operating leverage itu bagaimana mereka menekan biaya produksi tapi kualitas tetap terjaga gitu ya, dan atau juga fixed cost yang ada dan atau beberapa part variable cost yang bisa kita lihat bagaimana penekanannya, apakah bisa akan lebih mengedepankan dalam sisi teknologi informasi. Nah, kenapa sih the picking order theory ini mengingatkan kembali ke sebuah perusahaan dalam sisi teori leverage untuk lebih mengedepankan mungkin pemodalan pribadi atau pemodalan internal gitu ya, yang lebih mengedepankan profitabilitasnya tinggi. Oke. Nah, sebelum masuk ke sini, kita ngambil satu perusahaan lokal gitu ya,
yang lagi milenial banget itu adalah Nah Project. Nah Project ini bukan project sesuatu yang sifatnya event organizer, tapi mereka menyebutkan Nah Project adalah perusahaan dengan produksi sepatu lokal SNI punya gitu ya. Ada sedikit video tentang mereka, nanti coba jeda sedikit saya coba tampilkan ya sebentar. Oke, YouTube-nya udah kelihatan belum nih, Mas Gali, Mas Rama? Sudah terlihat, Mas. Sudah, Pak. Udah terlihat ya. Aman, Pak. Oke. Jadi buat nanti rekan-rekannya melihat YouTube ini, kita coba ambil sedikit profil gitu ya. Apa sih goals dari Nah Project ini, sehingga kenapa kita juga mau memberikan sebuah contoh nanti buat perhitungan leverage dari Nah Project ini ya. Sedikit aja, mungkin sekitar 30 detik company profile mereka ya. Karena dengan tim yang sekecil ini, kita coba upayain untuk bisa bangun kerjasama tim yang cukup erat gitu. Hubungan yang cukup erat antara si karyawan dengan si brandnya itu sendiri. Suatu hari kita bisa tembus ke pasar global. Selain kita tembus ke pasar global, kita bisa penuhin semua ekspektasinya user dan audiensnya Nah Project. Selain itu, kita juga bisa tembus ke dunia yang lebih advance lagi, metaverse. Kita pengen sampai ke sana. Keren ya. Jadi arahannya metaverse gitu ya. Mereka sebut gitu ya. Oke, aku balik lagi ke presentation kita sebentar. Nah project tuh sesuatu, tadi anak muda desainnya bagus-bagus, kami coba ambil contoh ini karena kita juga explore juga ya, Mas Gali, Mas Rama ya. Jadi desain sepatu lokal sudah mulai banget booming gitu ya. Jadi bagaimana perusahaan atau pemerintah melihat produksi lokal ini harus berkembang untuk melawan produksi-produksi asing, dan mereka tidak menutup ya, government tidak menutup untuk barang asing masuk ke kita, dan disitulah menjadi sebuah persaingan dan mereka harus berpikir keras. Nah, project ini mempunyai suatu desain yang bagus banget dalam arti komponen finance-nya gitu ya. Nanti Mas Gali akan coba bicarakan sampai dengan contoh soal yang nanti kita ambil berarti ya, Mas Gali, di Nah Project ini. Secara profiling, kenapa kita pilih ini? Karena mereka cukup transparan dalam sisi financial report mereka dan dalam sisi hal-hal yang berkaitan dengan perhitungan gitu ya. Nanti Mas Gali akan bisa mungkin menggambarkan sedikit dari Nah Project tersebut. Silakan, next saya berikan ke Mas Gali. Silakan Mas Gali. Baik, terima kasih Mas Ale atas kesempatannya. Terima kasih juga Mas Rama sudah menjelaskan tentang DOL, DCL tadi, DFL juga. Nah, sekarang kita coba masuk ke Nah Project ini. Jadi kita pilih memang satu perusahaan real yang supaya apa? Ketika kita bahas nanti akan mudah mendapatkan gambaran, oh ada produknya, bisa dilihat. Nah, dan uniknya dari Nah Project ini adalah dia adalah suatu brand yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ali, itu brand lokal yang Indonesia punya, dan mereka masih menerapkan metode transparansi harga. Jadi memang kan di industri sepatu banyak sekali pesaingnya ya saat ini, banyak juga produk-produk sejenis yang kualitasnya juga nggak kalah bagus, nggak kalah keren dari Nah Project ini. Nah, hal ini tuh sempat membuat kesulitan bagi Nah Project ini untuk tetap menjalankan dan menetapkan kualitas yang baik tanpa harus mengurangi harga gitu. Nah, oleh karena itu di sini mereka mendeskripsikan nih sepatu ini tuh, produksinya harganya sekian loh, packagingnya harganya sekian loh. Terus untuk membuat desainnya dibutuhkan harga sekian loh. Sampai dengan operasi pembuatannya, pembayaran gaji juga dijelaskan di sini. Nah, pada akhirnya dapatlah nih
oh ternyata satu pasang sepatu itu harganya di sini kalau kita bisa lihat itu 270.000. Sedangkan harga brand lain itu 450.000 dan ini cukup terjangkau gitu untuk kita semua. Oke, tanpa lama-lama lagi kita coba masuk ke slide berikutnya yang akan membahas tentang case study NAV project. Nah, di sini aku coba bahas dulu terkait soalnya. Kita di sini akan berasumsi sebagai diri kita adalah seorang karyawan yang akan menyusun laporan keuangan. Dan kita diminta untuk melakukan beberapa analisa keuangan yang sudah kita bahas tadi terkait degree finansial, degree operation, dan combined-nya bagaimana. Di pertanyaan pertama itu kita akan mencari tahu pada tingkat output ini kira-kira berapa derajat leverage operasinya. Oke, di next slide itu kita akan bahas mengenai DOL. Slide berikutnya. Nah, ini dia. Jadi, DOL itu sudah dijelaskan tadi oleh Mas Rama dan Mas Ale, itu rumusnya adalah sales dikurangi dengan variable cost atau biaya bahan baku dibagi dengan earning before interest and tax. Di sini kita disediakan juga laporan laba ruginya dan kita tinggal masukin saja angka-angkanya. Kita lihat rumusnya, salesnya di sini ada 20 juta anggapannya. Kemudian kita kurangi dengan variable cost-nya itu 12 juta. Maka hasilnya adalah 8 juta. 8 juta ini kita bagi dengan earning before interest and tax atau EBIT di sini sebesar 3 juta. Maka kita dapatkanlah nilai degree of financial of operating leverage-nya yaitu sebesar 2,66. Nah, teman-teman kalau misalkan mau bertanya silakan juga ya. Mas Ali Mas atau Gali. Mas Rama. Oh iya, Mas silakan Gali. Mas. Oke. Nah, ini angka 2,66 ini kan sebagai degree of operating leverage nih, artinya semakin besar nilai DOL ini semakin bagus atau bagaimana, Mas? Dan apakah ini cuma hanya mencerminkan indikasi pertumbuhan keuntungannya saja gitu bagi perusahaan gitu, Mas? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Betul sekali, Mas Rama. Jadi di sini memang DOL itu diartikan adalah, kalau di sini kan hasilnya 2,6 ya. Jadi memang DOL itu mengukur seberapa sensitif tingkat laba atau keuntungan jika adanya kenaikan penjualan. Gitu. Jadi interpretasinya seperti ini nih nanti kurang lebih. Jika ada peningkatan penjualan sebesar 1%, maka akan meningkatkan keuntungan sebesar 2,66%. Gitu, Mas Rama. Oke, Jadi paham ya, berbanding teman-teman? berbanding Ya, lurus betul, ya. berbanding lurus. Kalau Yes. Oke, betul, Mas. Tadi berbanding lurus ya. Jadi memang kalau misalkan di sini ada kenaikan sales, maka akan ada kenaikan keuntungan juga. Nah, begitu juga jika ada terjadi penurunan. Kalau salesnya menurun, biaya variabel yang menurun, maka tentunya akan ada penurunan keuntungan juga. Bisa dilihat di sini. Kalau kita lihat ya, biaya tetapnya di sini 5 juta rupiah dan biaya variabelnya itu 12 juta rupiah. Di sini bisa dibilang perusahaannya masih sehat ya, karena biaya variabelnya itu masih di atas biaya tetapnya. Kenapa tuh kalau misalkan biaya tetap yang lebih besar? Karena kalau misalkan biaya tetapnya lebih besar, artinya penjualan itu tidak meningkat. Tidak lebih besar daripada biaya tetapnya dan pada akhirnya nanti akan menjadi perusahaan tidak menguntungkan. Perusahaan tidak untung dari segi penjualan produk sepatunya. Seperti itu. Nah, kemudian di soal nomor 2 berikutnya, kita akan bahas tentang derajat leverage keuangannya. Rumusnya nggak beda jauh dari derajat operating tadi, bedanya hanya earning before interest and tax dibagi dengan earning before interest and tax lagi dikurangi dengan interestnya. Nah, di sini juga dijelaskan sudah ada laba ruginya, kita tinggal masukin saja angkanya. Earning before interest tax-nya itu 3 juta rupiah dibagi dengan sama 3 juta rupiah dikurangi dengan pembayaran bunganya. Sebablah dia harus membayar bunga setiap tahunnya sebesar 1 juta.
Nah, maka akan kita dapatkan nilai DFL-nya yaitu 1,50. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi memang apabila ada perubahan dari earning before interest and tax sebesar 1%, maka earning after tax-nya atau EBT yang ada di bawah sini, earning after tax-nya itu akan meningkat sebesar 1,5%. Seperti itu, teman-teman. Jadi, memang di sini kita bisa lihat kalau adanya kenaikan EBIT itu akan mempengaruhi juga terhadap earning after tax yang pada akhirnya nanti itu akan didistribusikan kepada para pemegang saham ya teman-teman. Jadi semakin besar earning after tax-nya, maka semakin baik dan biasanya pemegang saham akan semakin suka memegang saham perusahaan ini. Gitu teman-teman. Nah, kemudian Berarti ini kita bagus lanjut ya lagi. sekali ya Iya, buat betul Mas. buat para pemegang saham untuk mengerti bahwa nih perusahaan untuk going forward-nya akan ke arah mana, dan dalam sisi financial report-nya mereka bisa melihat yang tadi earning after tax itu mempengaruhi bagaimana perusahaan ini bisa terlihat sehat atau enggak juga ya. Berarti ya Mas. Betul sekali Mas. Ya, Oke, silakan dilanjut. oke, betul sekali Mas. Ale tadi memang benar. Jadi earning before tax itu bisa dilihat dan menjadi patokan tolak ukur bagi investor kira-kira harus tetap memegang saham ini atau tidak. Jadi kalau memang ternyata dirasa earning after tax wah kecil nih, nggak ada kemungkinan lagi untuk meningkat, maka pemegang saham akan mungkin menjual saham perusahaan tersebut dan harga sahamnya akan jatuh. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang ketiga itu ada derajat leverage kombinasi. Nah, kalau kombinasi ini adalah gabungan dari operating dan juga financing. Jadi, tinggal dikali saja rumusnya. Tadi kita dapat DOL-nya itu 2,66 dan DCL-nya itu 1,50. Maka kita tinggal kalikan saja kedua angka tersebut, maka kita dapat hasilnya degree combined leverage-nya adalah 3,99. Artinya apa? Artinya apabila penjualan berubah 1%, entah itu naik atau turun, maka akan ada perubahan juga pada laba setelah pajaknya atau laba bersihnya nih, pendapatan bersihnya. Gitu. Maka semakin besar nilainya akan semakin baik dan semakin besar pendapatan bersihnya. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang keempat itu kita juga akan menjelaskan tentang break-even point yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mas Ramadan. Di break-even point di sini kita diminta untuk mencari tahu titik impas dalam rupiah, dalam dolar ya di sini. Rumusnya adalah fixed cost dibagi dengan 1 dikurangi variable cost dibagi sales. Fixed cost-nya di sini kita bisa lihat sebesar 5 juta rupiah. Fixed cost itu bisa berupa biaya sewa gedung, sewa pabrik, biaya air, biaya listrik, dan biaya internet. Kalau misalkan perusahaan itu menggunakan internet, nah, itu masuk ke dalam biaya fixed cost. Kemudian variable cost itu sudah dijelaskan juga tadi, itu termasuk biaya pembuatan produk atau biaya bahan baku. Bagi dengan sales-nya itu tadi kita lihat 20 juta. Oke, sekarang kita hitung 5 juta dibagi 1 dikurangi dengan 12 juta dibagi 20 juta, maka kita dapat break even dolarnya adalah 12,500.000. 12.500.000. Nah, jadi perusahaan harus bisa meningkatkan penjualan hingga break even. Supaya apa? Supaya modal yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan bisa tertutup dari keuntungan penjualannya. Minimal terjual 12.500.000 rupiah. Gitu, teman-teman. Nah, berikutnya itu soal kelima. Nah, kita di sini mengasumsikan ya teman-teman, kalau misalkan penjualan dari Nah Project ini meningkat, penjualan sepatu ini meningkat nih 30% di tahun berikutnya, maka berapakah earning after tax yang akan naik? Caranya gimana? Caranya sederhana teman-teman. Di sini kita punya satu laba rugi yang sebelumnya kita diberikan.
Di soal itu ada 20 juta penjualan, biaya variabelnya 12 juta, pendapatan sebelumnya itu 8 juta, biaya tetapnya 5 juta, dan banyak lagi sampai pendapatan bersihnya 1 juta. Itu kita hitung peningkatan penjualannya dulu pertama-tama, teman-teman ya. Peningkatan penjualannya itu dihitung dengan cara penjualan tahun sebelumnya dikali 1 plus 30% peningkatan di tahun berikutnya. Maka di sini kita akan dapatkan hasilnya 26 juta rupiah. Nah, seiring dengan biaya kenaikan penjualan, maka biaya variabelnya pun akan meningkat. Maka kita hitung juga biaya variabelnya sama seperti kenaikan penjualan. 12 juta dikali 1 plus 30% peningkatan penjualan. Maka kita akan dapatkan hasilnya 15.600.000 rupiah. Nah, kemudian untuk pendapatan sebelum biaya tetap, kita tinggal kurangi aja. Penjualan dikurangi dengan biaya variabelnya. Maka kita akan dapatkan di sini adalah 10.400.000 rupiah. Teman-teman ya. Nah, setelah itu kita kurangi lagi dengan biaya tetapnya. Biaya tetap di sini itu tidak berubah ya teman-teman. Anggapannya kita masih menggunakan pabrik yang sama, kita menggunakan air yang sama, listrik yang sama, namun produktivitas kita meningkat, maka kita asumsikan tetap 5 juta, kita pindahkan saja. Kemudian earning before interest tax-nya kita kurangi. 10.400.000 dikurangi dengan 5 juta rupiah. Kita dapatkan hasilnya 5.400.000 rupiah. Earning before interest and tax-nya. Bunga pun sama, anggaplah kita tidak menambah pinjaman. Kita masih menggunakan pinjaman yang sebelumnya dan kita harus membayar bunga per tahunnya adalah 1 juta. Maka ini kita masukkan lagi, earning before interest tax-nya kita kurangi dengan 1 juta bunganya. Maka earning before tax-nya itu menjadi 4.400.000 rupiah. Tentunya setelah itu kita harus memperhitungkan pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Di soal kita diberitahu kalau pajaknya adalah 50%. Maka 4.400.000 ini kita kalikan 50%, teman-teman. Setengahnya sebesar 2.200.000 rupiah. Nah, kemudian terakhir kita bisa dapatkan pendapatan bersihnya. Tinggal dikurangi saja earning before tax dikurangi dengan pajak yang sudah tadi kita hitung. Maka kita bisa lihat di sini keuntungan tahunan dari Mas Project case tadi yang kita hitung ini sebesar 2.200.000 rupiah. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah memperhatikan dan menyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Mas Ali atau Mas Rama? Aku sih kita bertiga coba berusaha maksimal untuk di part ini, mudah-mudahan bisa menjadi penambah informasi buat rekan-rekan di luar sana yang mungkin membutuhkan informasi terkait theoretical leverage gitu ya. Kita coba memberikan juga satu study case yang tadi Mas Gali sudah jabarkan, dan di awal Mas Rama memberikan satu theoretical dasar tentang leverage. Mudah-mudahan ini berguna, bermanfaat buat semua yang ada di luar sana. Dan buat kita bertiga mungkin juga menjadi satu pembelajaran yang menambah ilmu kita gitu ya di part ini. Dari saya cukup mungkin di situ. Mungkin Mas Rama ada yang mau ditambahkan, silakan. Dari saya cukup juga, Pak. Cukup ya. Iya. Oke, mungkin bisa kita sudahi dulu hari ini. Mungkin teman-teman di luar sana jika memang ada masukan bisa memberikan komentar, mungkin nanti pada saat aplikatif ini bisa di-sharekan gitu ya, untuk dipublikasikan untuk menjadi satu pembelajaran lagi buat kita di kedepan harinya. Terima kasih Mas Gali, Mas Rama, dan juga terima kasih buat Pak Sparta yang telah menyediakan wadah ini untuk kita memberikan aplikatif bagaimana mendiskusikan tentang leverage gitu ya. Oke.
Semuanya terima kasih, selamat Terima kasih. pagi dan selamat beraktivitas kembali di yang lainnya. Terima Selamat kasih pagi Mas semua. Ale, terima kasih Mas Terima kasih. Terima Rama. kasih Mas Jali, Mas Rama, selamat pagi Terima semua. kasih.